Selamat hari Minggu. Tidak kerasa sudah 1 tahun lamanya kita berkumpul secara online. Kita nggak bisa bertemu dengan muka, nggak bisa berfellowship secara offline. Tetapi kita 1 tahun penuh kita bertemu hanya secara online. Awalnya nggak kebayang akan selama ini. Dan juga nggak kebayang fellowship kita akan jadinya seperti apa. Tapi Tuhan menunjukkan kebesarannya dan kesetiaannya. Dia Tuhan yang sama sebelum pandemi, Tuhan yang sama pada saat pandemi, dan saya percaya Tuhan yang juga akan sama sesudah pandemi ini. Walaupun dalam kondisi yang terbatas, kita semua tetap bisa merasakan sukacita dari Tuhan dan kasih daripada brothers dan sister selama kita bertemu secara online ini setiap minggunya. Mari kita terus doakan untuk keadaan bisa segera kembali normal dan sambil kita terus menjaga protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi atas penyertaan Engkau. 1 tahun penuh kami sudah jalankan ibadah online. Kita bersyukur akan kebaikan dan kesetiaan Engkau. Kita masih bisa tetap memuliakan Engkau. Kita bisa tetap berfellowship, merasakan kasih daripada brothers dan sister Tuhan. Kita tetap berdoa untuk pandemi ini bisa segera berakhir. Tapi Tuhan, walaupun belum, bantu kami tetap bisa menghargai Engkau dalam kehidupan kami. Bila sekali lagi Tuhan, kami bisa belajar dari firman Kau, dikuatkan oleh firman Kau, bertumbuh oleh karena firman Kau. Serta hamba-Mu yang akan berkhotbah, kami mau serahkan semuanya hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam 7 hari ke depan, sebagai umat Kristen, kita sama-sama akan merayakan Paskah. Sangat bersyukur, sebulan penuh ini kita belajar tentang darah daripada Kristus. Sebelum kita rayakan Paskah, kita bisa mengerti lebih dalam tentang arti daripada darah Kristus itu sendiri. Saya semangat sebagai satu jemaat kita mempunyai tema oleh darahnya. By His blood. Yang kita ambil dari kitab Wahyu. Di Wahyu pasal pertama ayat 5b dikatakan demikian. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tidak saja darah Kristus melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Bahkan dikatakan di sini membuat kita menjadi sebuah kerajaan atau membuat kita menjadi bagian daripada kerajaannya Dia dan membuat kita menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Tapi yang menarik seperti kita sudah pelajari sepanjang bulan ini juga, tidak cuma itu. Kita juga tahu begitu banyak hal yang kita terima oleh karena darah Kristus. Izinkan saya untuk mengulang semuanya secara cepat. Di Roma pasal 3 ayat 25 dikatakan bahwa kita didamaikan dengan Tuhan oleh darah Kristus. Di Roma pasal 5 ayat 9 dikatakan kita dibenarkan oleh darahnya sehingga kita bisa diselamatkan dari murka Allah. Di Efesus pasal 1 ayat 7 dikatakan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa. Di pasal 2 ayat 13 di buku Efesus dikatakan kita yang tadinya jauh sekarang kita bisa menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita dipersatukan kembali dengan Allah. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa kita telah ditebus ya oleh darah Kristus dari cara hidup kita yang sia-sia. Cara hidup kita yang lama. Yang kita warisi daripada nenek moyang kita. Di 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Di Ibrani pasal 9 ayat 14 dikatakan bagaimana hati nurani kita kembali dibersihkan daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia oleh darah Kristus. Ibrani pasal 10 ayat 19 ayat 21 katakan oleh darah Yesus kita sekarang memperoleh sebuah keberanian untuk mendekat kepada Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 12. Oleh karena darah Kristus kita hari ini bisa dikuduskan. Di Wahyu pasal 5 ayat 9 dikatakan bahwa karena darah Kristus kita dibeli kembali menjadi milik daripada Allah. Wow, kita dibeli kembali. Wahyu pasal 7 ayat 14 katakan bahwa
satu hari nanti jubah kita dicuci menjadi putih waktu kita menghadap kepada Allah pada saat di akhir daripada segala-galanya. Bukankah itu hal yang luar biasa yang kita bisa dapatkan oleh karena darah Kristus. Saya hari ini terus terang gak berani bayangkan kehidupan seperti apa yang saya akan miliki atau jalani jika bukan karena darah Kristus di dalam kehidupan saya. Saya mau ajak kita di sini coba bayangkan sekali lagi. Hal-hal apa yang kita akan kehilangan kalau kita gak punya darah Kristus. Atau bukan karena darah Kristus. Saya tahu hari ini kalau bukan karena darah Kristus, saya tidak akan diperdamaikan dengan Allah. Saya akan tidak dibenarkan dengan Allah. Saya tidak akan diselamatkan dari murka Allah. Tidak diampuni dosanya. Tidak dipersatukan lagi dengan Tuhan. Tidak ditebus dari hidup saya yang sia-sia. Tidak disucikan. Tidak dibersihkan hati nurani saya dari perbuatan yang sia-sia. Tidak diberikan keberanian untuk bisa mendekat kepada Dia. Tidak dikuduskan. Tidak dibebaskan dari dosa. Tidak diberikan bagian dalam kerajaannya. Tidak dipercaya menjadi imam bagi Tuhan. Tidak dibeli menjadi milik Allah. Dan satu hari nanti jubah saya tidak akan putih waktu saya bertemu dengan Dia. Sadarkah kita bahwa karena darahnya atau oleh karena darahnya kita bisa mendapatkan semua hal-hal yang tadi baru kita baca bersama. Hari ini masih enggak kita punya rasa syukur tersebut? Saya berharap sebulan ini waktu kita betul-betul mempelajari tentang darah Kristus, kita bertumbuh rasa syukur kita. Kita bersemangat karena kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita semua di sini. Mari kita ingat kembali betapa beruntungnya, betapa diberkatinya, betapa luar biasanya hidup kita hari ini oleh karena darah Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama. Apa sih yang membuat darah Yesus begitu berkuasa? Apa sih yang membuat darah Kristus mampu melakukan hal-hal yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita? Apa yang membuat darah Yesus bisa melakukan hal-hal yang kita tidak bisa bayangkan sebelumnya? Di 1 Petrus pasal 1 ayat 18-20. Saya kembali ke ayat ini. Sangat menarik dikatakan di sana. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saya percaya ada 3 hal di sini yang membuat darah Yesus begitu berkuasa. Darah Yesus begitu luar biasa. Darah Yesus bisa mengubahkan kita semua di sini. Hal yang pertama, yaitu darah Yesus adalah darah yang mahal. Precious. Yang kedua dikatakan darah Yesus adalah darah yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Perfect darah Yesus. Yang ketiga dikatakan bahwa darah Yesus sudah disiapkan sebelum dunia dijadikan. Hal yang ketiga, darah Yesus sudah di-prepared. Kenapa saya mengatakan bahwa hal ini adalah hal yang luar biasa? Saya berharap dengan kita di sini melihat betapa mahalnya atau preciousnya. Betapa tak bercacatnya atau perfectnya. Dan bagaimana semua ini sudah dipersiapkan dari awal. Preparednya. Kita bisa lebih lagi menghargai darah Kristus. Dan impactnya di dalam kehidupan kita semua. Mari kita lihat hal yang pertama. Bahwa darah Yesus adalah darah yang berharga atau mahal. Precious. Tentu sesuatu menjadi mahal atau berharga karena sesuatu itu langka atau sangat disayangi, sangat disukai atau on demand. Semakin langka dan semakin disukai atau semakin disayangi, semakin mahal sesuatu tersebut. Nah pertanyaannya, mengapa darah Yesus
menjadi begitu mahal dan berharga. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya punya 2 anak putri, dan saya sangat sayang kepada mereka berdua. Setiap kali saya membayangkan bahwa satu hari nanti saya akan menyerahkan mereka ke tangan suami-suami mereka, saya selalu dipenuhi dengan berbagai macam perasaan di dalam hati saya. Ada perasaan senang dan bangga karena akhirnya mereka bisa memulai keluarga mereka sendiri. Tapi juga ada perasaan sedih karena saya tahu saya akan kehilangan mereka. Dan juga ada perasaan khawatir, ya, apakah suami-suami mereka akan mengasihi mereka seperti saya mengasihi mereka. Padahal saya yakin calon-calon suami mereka akan berkomitmen untuk mengasihi putri-putri saya dan Hong Hong. Tapi tetap aja ada perasaan berat hati. Mungkin itu perasaan daripada banyak bapak-bapak di sini yang mempunyai anak-anak putri. Mengapa? Saya percaya karena mereka itu sangat berharga, sangat precious, ya, buat kita. Kedua anak putri kami sangat precious buat saya dan Hong Hong. Mereka tidak akan bisa dinilai dengan apapun juga. Dengan kata lain, mereka tidak akan ternilai, ya, dengan uang seberapa pun juga. Saya tidak bisa bayangkan satu hari nanti kalau mereka tidak dihargai oleh pasangan mereka. Saya pasti akan sangat kecewa. Saya pasti akan sangat marah. Coba kita di sini bandingkan sekarang dengan Yesus. Bayangkan, Yesus adalah anak satu-satunya. Yesus sangat dikasihi. Dan bedanya lagi, Yesus diserahkan bukan untuk dikasihi, tapi Yesus diserahkan untuk dikorbankan. Untuk darahnya dicurahkan. Tapi Tuhan rela memberikan Yesus. Walaupun saya tahu berat. Bukan karena Yesus kurang berharga, tapi karena begitu besar kasihnya kepada kita manusia. Tuhan menunjukkan seberapa sayangnya dia kepada kita. Sampai dengan putra tunggalnya, dia rela korbankan untuk kita. Sins are costly. Only love can cover them. Because love is priceless. Dosa sangat mahal harganya. Hanya kasih yang sanggup membayar lunas dosa-dosa kita. Karena kasih tidak ternilai harganya. Hari ini mengapa darah Yesus begitu mahal dan berharga? Karena darah Yesus adalah bukti daripada seberapa besar kasih Tuhan yang tak ternilai kepada kita semua di sini. Kenapa? Karena dosa-dosa kita gak bisa ditebus, gak bisa dibayar dengan apapun juga. Selain daripada kasih Tuhan itu sendiri. Dan wujudnya adalah darah Kristus di kayu salib. Karena kasih, darah Kristus menjadi sangat mahal dan tak ternilai. Itulah alasan darah Kristus penuh dengan kuasa untuk mengubahkan dan menyelamatkan kita. Kenapa? Karena darah Kristus dicurahkan oleh karena kasih daripada Tuhan kepada kita semua di sini. Mari kita jangan melakukan darah Kristus secara murah, tapi penuh dengan rasa syukur akan kasihnya kepada kita semua. Hal yang kedua yang membuat darah Kristus begitu berkuasa, mampu untuk menyelamatkan kita semua di sini. Karena darah Kristus tidak bernoda dan tidak bercacat. Perfect, sempurna. Di Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita,
ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tidaklah mudah hari ini, saudara-saudari, untuk kita menjaga kemurnian dan kekudusan hidup kita. Gak mudah. Setiap hari akan ada godaan atau tantangan untuk membuat kita kompromi terhadap dosa kita atau bahkan jatuh dalam dosa. Selama kita masih berhubungan dengan manusia yang tinggal di dunia ini, susah untuk kita tidak jatuh dalam dosa. Jika kita tidak jatuh dalam perkataan atau perbuatan kita, mungkin kita sudah jatuh dosa di dalam pikiran dan hati kita semua di sini. Bayangkan, Yesus dikatakan di sini bisa merasakan semua yang kita rasakan sebagai manusia. Kenapa? Karena dia betul-betul mengambil wujud sebagai manusia. Bayangkan, dia harus berhadapan dengan manusia yang menolak dia, menyakiti dia, menghina dia. Dan Yesus dicobai dengan segala situasi dan juga dengan segala cara. Bayangkan bagaimana dia harus tetap bisa menjaga dirinya untuk tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena dia sadar kalau sampai dia jatuh dalam dosa, darahnya tidak akan bisa dipakai untuk menebus dosa-dosa kita. Bukankah itu sebuah perjuangan yang sangat tidak mudah? Bayangkan betapa sulitnya. Saya mau bandingkan aja. Walaupun saya sangat sayang kepada Hong Hong. Dan tahun ini kita sudah menikah 24 tahun. Saya masih menemukan diri saya sering ke-trigger atau kepancing ya sama sikap Hong Hong atau perkataan Hong Hong. Saya tahu demikian pula sebaliknya. Hong Hong pun masih bisa terpancing, ke-trigger oleh sikap saya atau perkataan saya. Dan ketika kita tidak menguasai diri kita dengan baik, kita akhirnya membiarkan masalah yang tadinya kecil bisa menjadi besar. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita bisa saling menyakiti dengan sikap-sikap yang kita tunjukkan kepada satu dengan yang lainnya, ataupun perkataan-perkataan kita. Tetapi kalau kita bisa menguasai diri kita bisa menyelesaikan konflik kita dengan baik. Kita tahu akhirnya kita bisa enjoy hubungan kita. Kita bisa menikmati dinamikanya kita. Walau kita tahu seringkali sebenarnya apa yang diperlukan untuk akhirnya kita bisa menikmati pernikahan kita. Untuk masalah kecil tidak menjadi besar. Tapi terus terang, untuk kita betul-betul melakukannya itu gak gampang. Kita lebih sering menyerah kepada tekanan, godaan, ataupun emosi daripada kita. Itulah manusia. Itu menunjukkan betapa tidak mudahnya. Saya tahu saya konseling kepada banyak pasangan. Kadang-kadang mereka tahu apa yang harusnya mereka lakukan. Tetapi kenapa tidak dilakukan? Karena memang gak gampang. Karena lebih gampang untuk kita di sini mengerti ya emosinya kita. Apalagi pada saat kita terpancing. Saya mau ajak kita di sini bayangkan. Setiap kali Yesus dicobai. Setiap kali Yesus terpancing. Bukankah berarti dia juga harus terus menguasai diri dia? Kenapa? Karena kalau sampai dia akhirnya jatuh, kalau sampai dia ikutan emosi, atau dia reaktif, atau dia membalas, artinya apa? Artinya darah dia tidak bisa dipakai untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau sampai dia tidak menjaga kekudusannya dia, ketika sampai dia harus menyerah, apa yang dia lakukan menjadi sia-sia. Saya coba bayangkan betapa sulitnya. Karena saya tahu pasti godaannya untuk menyerah sangat gampang. Di Taman Getsemani dia harus sampai berdoa 3 kali doa yang sama. Kenapa? Karena saya tahu. Dari kita baca betapa dia mengalami ketakutan yang sangat. Dia anxious, dia sorrowful.
Dia tergoda untuk menyerah. Sebagai manusia, dengan segala hal yang harus dihadapi, tantangan yang harus dihadapi, pergumulan yang dia harus hadapi, gampang untuk dia akhirnya bisa menyerah. Tapi yang saya bersyukur, bagaimana Yesus tidak menyerah. Dan setiap kali dia mau menyerah, saya yakin dia pikirkan tentang kita. Karena kalau dia sampai menyerah, kalau sampai dia terpancing, kalau sampai dia tergoda dan jatuh dalam dosa, darahnya tidak lagi bisa untuk menebus dosa-dosa kita dan mengubahkan kita. Saya suka cuplikan dari lagu Above All. Dikatakan demikian. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Seperti bunga mawar yang diinjak-injak di jalanan, kau rela terjatuh dan memikirkan saya di atas segala-galanya. Apa yang membuat Yesus rela lewati semuanya? Apa yang membuat dia rela diperlakukan dengan begitu tidak adil? Apa yang membuat dia rela untuk disakiti? Dan dia tetap tidak bereaksi dan tetap tidak membalas. Apa yang membuat dia rela lakukan itu semua? Apa yang membuat dia tetap menahan diri dia? Tetap hidup benar dan tetap kudus. Saya percaya seperti lagu tadi. Dia memikirkan kita. Dia memikirkan kita. Karena dia tahu hanya dengan jalan itu kita bisa ditebus, kita bisa diubahkan, kita bisa berkumpul bersama dengan dia lagi di surga satu hari nanti. Brothers and sisters, kalau Yesus rela lakukan itu semua untuk kita, dan dia pilih untuk tidak berdosa, supaya dia tidak bernoda, tidak bercacat, perfect, sehingga darahnya bisa berkuasa untuk menyelamatkan kita. Bagaimana dengan kita hari ini? Saya percaya sebenarnya sebaliknya pun sama. Kenapa kita gampang jatuh dalam dosa? Karena yang dalam pikiran kita adalah diri kita sendiri. Kita nggak pikirkan tentang Tuhan di atas segala-galanya. Kita terlalu asik dengan diri kita sendiri. Kalau saja kita juga memikirkan tentang Tuhan di atas segala-galanya, saya yakin kita pun gampang untuk menyangkal diri kita dan bisa menahan diri kita dari dosa. Kalau kita bisa memikirkan betapa dosa kita harus dibayar mahal oleh Yesus, kita pun akan sanggup untuk menahan diri kita. Karena kasih hari ini, saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasih, darah Kristus tetap tak bernoda dan tak bercacat. Tetap perfect, tetap sempurna. Seberapa bersyukurnya kita hari ini untuk hal tersebut. Kita harus sadar, it was not without a fight. Bukan tanpa perjuangan. Untuk tetap bisa menjaga hidup sempurna, kudus di hadapan Tuhan. Tapi Yesus lakukan itu. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Dia memikirkan kita. Dia tahu hanya darah yang tak bernoda yang bisa menebus dosa-dosa kita semua di sini. Hal yang terakhir, kenapa darah Yesus begitu berkuasa? Darah Yesus sanggup mengubahkan kita semua di sini. Karena darah Yesus sudah dipilih, dipersiapkan bahkan sebelum dunia dijadikan. It's prepared. Saya ulang, dikatakan di 1 Petrus pasal 1 ayat ke-20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir.
Rancangan keselamatan Tuhan bukan baru dipikirkan ketika manusia jatuh dosa. Saya ulang sekali lagi. Rancangan keselamatan bukan baru dipikirkan ketika manusia jatuh dosa. Rancangan keselamatan melalui darah Yesus sudah dipersiapkan jauh sebelum dunia diciptakan. Tuhan tahu manusia bisa jatuh dalam dosa. Tuhan tahu dosa akan memisahkan manusia dari Dia. Tuhan tahu apa yang diperlukan untuk akhirnya manusia bisa kembali diperdamaikan dengan Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang kudus. Tuhan tahu hanya darah yang mahal dan tidak bercela yang bisa menebus dosa-dosa manusia dan menyucikan manusia dari dosa-dosanya. Tuhan sudah rancangkan karya penyelamatan ini dari awal. Kenapa? Karena selalu dari Tuhan sendiri, Dia mau untuk selalu bersama-sama dengan manusia. Dan keinginan itu tidak pernah berubah. Hari ini saya coba bandingkan dengan kita yang sudah menjadi orang tua. Sebagai orang tua yang baik dan bertanggung jawab, kita selalu berusaha menyiapkan segala sesuatunya di awal. Kita menyiapkan dana pendidikan untuk anak-anak kita. Bahkan ada yang kita sudah lakukan sebelum anak-anak kita lahir. Kita menyiapkan dana darurat untuk keperluan darurat. Ya, seperti mungkin kalau ada kita yang jatuh sakit atau anak kita jatuh sakit. Jadi kita sudah ada dana itu. Kita bukan baru cari dana itu ketika keadaan darurat. Kita nggak baru cari dana itu ketika anak kita mau sekolah. Tapi kita sudah siapkan di awal. Ada yang menabung, ada yang beli asuransi. Apapun caranya atau apapun itu. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Kita berusaha menyiapkan semuanya di awal. Kita selalu berpikir ke depan. Kita merasa jauh lebih aman dengan yang namanya persiapan. Kita nggak mau sampai hidup kita dikontrol oleh keadaan. Itu juga hati daripada Tuhan kita. Kalau saya boleh katakan adalah demikian. Calvary was not act of desperation. It is an act of God's thoughtful design. Calvary was no act of desperation. It is an act of God's thoughtful design. Kalvari bukan sebuah tindakan yang terdesak oleh situasi. Tapi Kalvari adalah sebuah rancangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan sudah memikirkan dari awalnya. Bahkan untuk situasi terburuk, yaitu ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah punya rancangan yang indah. Ini menunjukkan kepada kita betapa berharganya kita, betapa spesialnya kita di mata Tuhan kita. Kadang-kadang kita lupa akan hal tersebut. Kalau kita tidak spesial, Tuhan tidak akan pikirkan dari awal. Karena kasih, Tuhan sudah persiapkan rancangan keselamatannya sebelum bahkan kita diciptakan. Darah Yesus bukan sebuah tindakan darurat atau terdesak. Tapi bukti kasih yang begitu dalam kepada manusia. Sehingga semuanya sudah dipikirkan, sudah disiapkan sebelum manusia diciptakan. Hari ini harusnya kita dipenuhi dengan rasa syukur dan juga rasa aman yang luar biasa. Oleh karena darah Yesus, hari ini kita menerima begitu banyak berkat rohani. Darah Yesus adalah darah yang penuh kuasa dan sanggup mengubahkan kita semua. Saya mengajak Bapak Ibu Saudari, mari kita sambut Paskah tahun ini dengan penuh rasa syukur oleh karena darah Kristus. Kenapa? Karena darah Kristus adalah darah yang mahal. Precious. Karena darah itu dicurahkan oleh
kasih Tuhan. Darah Yesus adalah darah yang tak bernoda, tak bercacat, perfect. Gak mudah untuk bisa kudus. Tapi Yesus berjuang mempertahankan kekudusannya. Sehingga kita semua di sini bisa dikuduskan oleh darahnya. Yang terakhir, darah Yesus adalah darah yang sudah dipersiapkan dari sebelum dunia dijadikan. It's prepared. Ini menunjukkan kepada kita semua di sini betapa spesialnya, betapa sayangnya Tuhan kepada kita semua di sini. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan yang luar biasa. Setiap kali Tuhan kami memikirkan betapa spesialnya kami di mata Engkau, kami hanya bisa terkagum Tuhan. Kami bersyukur oleh karena darah Engkau hari ini kami boleh diselamatkan. Oleh karena darah Engkau kami hari ini boleh ditebus daripada dosa-dosa kami. Tuhan, darah yang Kau curahkan adalah darah yang mahal. Darah yang sempurna. Dan darah yang sudah disiapkan untuk kami semua di sini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang betul-betul mengasihi kami dengan sangat dalam. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tahun ini kami merayakan Paskah. Kami merayakannya dengan penuh rasa syukur dan penuh dengan sukacita. Mengetahui Tuhan bahwa Engkau sangat sayang pada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.